pentingnya yang namanya sholat berjamaah, karena banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan dari sholat berjamaah. Banyak sekali. Ya, yang pertama keuntungannya pahala lebih besar. Kata Nabi dalam hadis, sholatul jama'ati tafdulu sholat al-fadhi bi-27 darajah. Sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 40. Bahkan ada lagi riwayat yang mengatakan sampai 1000 derajat perbedaannya. Ya Allah, jauh betul. 1/27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita bersama-sama di masjid kita yang mulia yang kita cintai ini, insyaallah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah dalam keadaan diberkahi oleh Allah, juga dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kembali kita bisa duduk bersama-sama di masjid kita ini, dalam majlis kita ini, sebagaimana rutinitas kita majelis ta'lim di Masjid Al-Jamal ini setiap 1 bulan sekali. Ya, walaupun ini sudah berapa bulan, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi sekarang. Lewat mungkin ada 1 bulan, 2 bulan kita tidak kesini, alhamdulillah bisa disampaikan lagi langkah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap langkah kita adalah ampunan untuk dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan lagi ta'lim kita, pelajaran yang kita baca dari kitab Risalah Jami'ah yang digarap oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Pada pertemuan kita yang sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang masalah sholatul Jumu'ah, itu sholat Jumat,
sudah kita terangkan siapa saja orang-orang yang wajib sholat Jumat, siapa yang tidak wajib sholat Jumat, dan sudah kita terangkan pula apa saja syarat-syarat sholat Jumat. Kemudian juga telah kita jelaskan tentang masalah khutbah Jumat, rukun-rukunnya, ada berapa rukun khutbah Jumat dan apa saja rukun-rukun tersebut. Harus kita mengetahuinya, ya walaupun kita bukan khatib, tapi kan kita juga sama-sama sholat Jumat. Ketika kita mendapati khatibnya ternyata rukunnya kurang, maka itu berarti kita harus paham bahwa Jumat kita ini ada bermasalah. Setelah saya Jumat, kita sholat duhur lagi sebagai jaga-jaga dan berhati-hati tentang sholat Jumat kita. Disitulah perlunya kita tahu rukun-rukun khutbah itu apa saja. Kita perhatikan ketika khutbah lengkap dan syarat-syaratnya itu sudah dia bawakan. Ketika lengkap, alhamdulillah. Ketika tidak lengkap dan kita mampu untuk mengingatkan, maka wajib kita ingatkan. Kalau tidak, dia mau tidak mau kita sholat duhur lagi setelah kita mengerjakan sholat Jumatnya. Jelas. Sudah kita selesaikan bersama-sama. Selanjutnya, wasolatul jama'ati wasolatul janazati fardu kifayati. Adapun sholat berjamaah dan juga sholat jenazah, keduanya hukumnya adalah fardu kifayah. Keduanya hukumnya adalah fardu kifayah. Sholat berjamaah ini waktu dan juga sholat jenazah. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu tentunya kita sudah tahu ya, tidak asing. Tadi barusan kita maghrib mengerjakannya berjamaah. Nanti insya Allah isya kita kerjakan lagi berjamaah. Insya Allah subuh dan seterusnya kita kerjakan pula di masjid ini dalam keadaan berjamaah. Sholat berjamaah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya dalam satu kampung itu harus ada diadakan sholat jamaah. Tidak boleh dalam satu kampung di situ tidak ada sama sekali sholat berjamaah yang diadakan yang tampak syiar. Arti tampak syiar ini orang tahu di situ ada berjamaah. Seperti ada suara adzannya, seperti kelihatan jamaah itu kelihatan orang yang wah ini sedang berjamaah. Harus ada dalam satu kampung. Kalau yang tidak ada dalam satu kampung oleh seorang sholat berjamaah, maka satu kampung itu semuanya kena dosa. Satu kampung itu hukumnya haram. Jadi wajib dalam satu kampung ada yang namanya sholat berjamaah. Yang tampak syiarnya ada berjamaah. Misalnya dalam satu kampung ada sholat berjamaah, tapi di rumah masing-masing dari sana. Karena sholat di rumah masing-masing walaupun berjamaah itu tidak menampakkan syiar Islamnya. Jadi tidak cukup. Wajib harus ada minimal satu di tengah-tengah kampung. Misalnya ada masjid, di situ diadakan sholat berjamaah dan diketahui oleh orang kampung itu. Baru itu cukup untuk menjatuhkan dosa orang satu kampung. Jadi hukumnya sholat berjamaah adalah fardu kifayah dalam satu kampung. Adapun berkaitan dengan kita yang mengerjakan sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jangan sampai tidak kita sholat itu berjamaah. Harus usahakan kita itu kalau sholat berjamaah, jangan mau sholat sendirian kecuali ya terpaksa. Misal tidak ada lagi sudah orang yang mau diajak sholat berjamaah, orang sibuk semuanya. Nah,
mau nggak mau hanya saya sholat sendirian saja. Tapi selagi masih bisa kita usahakan untuk sholat berjamaah, maka usahakanlah. Usahakan. Kalau seandainya kita ada duit, maka kita upahi orang untuk mau sholat berjamaah dengan kita, tidak rugi. Tidak rugi. Kita punya guru dulu, beliau kalau seandainya terlambat sholat di masjid, tidak ada orang yang bisa diajak berjamaah, beliau cari tukang becak. Zaman dulu banyak tukang becak. Kalau sekarang tukang ojek, tukang becak panggil, becak, mau kemana Pak? Saya tak kemana. Saya mau ke kembali, saya sholat saja. Saya kasih uang 50.000. Pak, cepat itu tukang becak. Tidak naik becak, tidak panas-panasan, cuma sholat dapat 50.000. Sedang itu. Tidak apa-apa demi sholat supaya bisa berjamaah. Rugi sekali kalau ada orang yang sholatnya tidak berjamaah. Jadi ini kita usahakan setiap kali sholat itu sabarnya berjamaah, kadang-kadang saja tidak berjamaah. Jangan dibalik. Biasanya tidak berjamaah, kadang-kadang berjamaah, kebaliknya. Biasanya sholat sendirinya di rumah, kadang-kadang pas kebetulan di masjid, misalnya, atau pas kebetulan lagi ada acara di rumah keluarga, di situ harus sholat maghrib berjamaah, baru berjamaah. Sering-seringnya sendirian, kadang-kadang berjamaah. Ini kita ganti keseringannya berjamaah, kadang-kadang sendirian. Begitu. Rasulullah SAW sepanjang umur beliau tidak pernah sholat tidak berjamaah. Mau sakitnya bagaimana saja, Nabi akan tetap sholat berjamaah. Pasti. Silakan cari riwayat hadis. Kalau dia menyebutkan Nabi pernah sholat tidak berjamaah sekali saja, tidak ada ketemu ya. Tidak ada. Bahkan di akhir masa beliau saja yang sudah payah sekali, yang sudah berat sekali di penghujung umur Rasulullah SAW, itu beliau sakitnya payah betul, ya, susah sekali. Itu tetap sholat berjamaah, tetap sholat berjamaah. Ketika sampai waktu sholat, Nabi bertanya, sudah adzan-kah? Sudah sholat-kah? Sudah adzan ya Rasulullah, tapi belum sholat, nunggu sampai ke masjid. Dari mau jadi imam yang suruh, oh iya, tunggu sebentar, ambilkan air wudhu saja. Ketika diambilkan air wudhu, ketika mau wudhu, pingsan Rasulullah SAW. Saking beratnya beliau menanggung sakit yang ada di dalam tubuh beliau. Dalamnya Nabi siwak sadar, kata Nabi sudah sholat ya, belum ya Rasulullah, masih nunggu biar. Ambilkan air wudhu saya, kata Nabi. Diambilkan air wudhu, ketika mau wudhu pingsan lagi Nabi. Pingsan lagi. Beberapa waktu Nabi siwak tanya, sudah sholatnya belum ya Rasulullah, masih menunggu biar semua jamaah ada di masjid. Ambilkan air wudhu saya, kata Nabi. Ketika Nabi mau wudhu pingsan lagi. Saking beratnya, demamnya sangat tinggi, belum lagi keluhan sakit kepala dan lain-lainnya dirasakan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau sadar lagi, sudah sholatnya belum ya Rasulullah, akhirnya beliau berkata, "Muru Abu Bakr fadlu sholli nas." Kasih tahu Abu Bakar untuk sholat jadi imam. Saya tidak bisa masjid, saya sholat berjamaah di rumah saja, tidak mampu saya, kata Rasulullah SAW. Sampai segitunya Nabi itu pun tetap berjamaah walaupun hanya di rumah saja. Akhirnya diberitakan saya Abu Bakar Siddiq yang menjadi imam untuk mengerjakan sholat. Jadi tidak akan ketemu biar meriwayat hadis dari kitab hadis induk mana saja yang menyebutkan Nabi pernah sholat sendirian. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya yang namanya sholat berjamaah. Karena banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan dari sholat berjamaah. Banyak sekali.
Ya, yang pertama keutamaan pahala lebih besar. Kata Nabi dalam hadis, sholatul jama'ati tafdhulu sholat al-fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 40. Bahkan ada lagi riwayat yang mengatakan sampai 1000 derajat perbedaannya. Ya Allah, jauh betul. 1 banding 27, jauh betul ya. Supaya kita lebih paham, kita bahasa duit ya. Kadang-kadang kalau bahasa duit lebih cepat paham. 1 juta banding dengan 27 juta. Kira-kira dia kalau ditawari pilih yang mana? Ini 27 juta. Masa pilih yang 1 juta? Atau ini? Jangan betul, 1 juta dengan 27 juta. Pilih yang 27 juta. Kalau yang dikasih pilihan 1 juta dengan 27 juta, yang dipilih yang 1 juta, berarti orang ini rada-rada kurang sehat. Ya, ini jangan ada lebih banyak. Begitulah gambarannya. Orang sholat sendirian pahalanya cuma 1, orang sholat berjamaah pahalanya 27. Ya, padahal sholatnya sama. Yang dikerjakan sholat itu juga rakaatnya pun sama. Hanya bedanya yang satu sholat sendiri, yang satu sholatnya berjamaah. Tuh yang pertama. Yang kedua, keutamaan yang kiamat, ada jaminan sholat kita kalau berjamaah itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat sendirian berat. Kenapa? Kita tidak bisa khusyuk sholat. Masa ada orang sholat yang dipikirkan Piala Dunia. Pas betul Piala Dunia ini kadang-kadang ya sehabisnya pas ada subuh, mainnya jam 3, habisnya pas ada subuh. Untuk kalau sudah habis pertandingannya, sekarang pertandingan waktu kuahnya pas sholat subuh mainnya. Ini masuk kan ada penalti, ada penalti apa enggak? Kacau nih. Ini orang lagi gila bola, lagi Piala Dunia, sama aja itu kayak gitu nonton bola. Ya. Masa ada orang sholat sendiri nanti bapak pertama gol offset kenapa bisa disahkan wasitnya? Nah itu sholat kita. Ada tentang sholat yang diingat sinetron. Ada lagi yang sholat yang diingat apa? Yang diingat duitnya dompet. Dari dompet duitnya ada 1 juta. Bukan di sini. Ada lagi orang yang sholat yang diingat dalam pikirannya. Sholat, kalau sholatnya kembalian uang. Allah. Dia ke pasar mobil 100.000, muka riwak sekilo, muka sayur, muka bawah, muka rombok, habis 80.000. Mana 20.000-nya? Ada jalan yang 20.000, mana tadi? Allah, sampai Allah Alhamdulillah. Jangan dipikirkan 20.000 dari mana? Lumayan kalau 20.000. Ya, sampai Allah Alhamdulillah, Allah, rasanya jangan-jangan jatuh. Terus kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makan cendol sudah dari duitnya, atas ada lagi duitnya di kantong. Mas ada kira-kira kalau sholat begitu diterima ada kira-kira susah kita ini. Kita sholat kita itu kebanyakan pikiran kita yang kita bawa dari masa kita di luar sholat, kita bawa semua di dalam sholat. Wa subhanallah, ketika kita sholat itu syaitan itu dikasihnya kita pikiran banyak yang lupa tidak boleh ingat, lupa lalu kunci motor. Itu kita sholat bisa kepikiran ingat di mana kunci motor itu. Ya, bahkan kadang-kadang ada teman kita ketika pilihan barang, kemudian saya sholat dulu, biasanya ingat di dalam sholat. Akhirnya tidak khusyuk,
Jadi kalau dalam sholat ingatnya lupa ayatnya. Terus bagaimana? Berat kita ini. Kalau mau sholat kita diterima, mengandalkan ibadah kita sendirian. Berat. Solusi yang terbaik agar sholat kita pasti diterima oleh Allah setelah satu yang dari sholatnya adalah sholat berjamaah ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang sholatnya berjamaah itu pasti diterima sholatnya oleh Allah. Solusi kita sholat sendirian itu sangat mengalami pikiran kita tidak khusyuk, kita ada guru bacaan-bacaan kita kadang-kadang seperti dikejar apa aja saking guru-gurunya dan tahu hurufnya yang jelas. Tapi kalau kita berjamaah ikut imam, sabar sedikit sebentar dengan mengerjakan sholat kita dijamin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pahala yang lebih banyak, dapat jaminan sholat diterima. Al-'iddu wal najat min an-nar, bahkan sholat berjamaah itu bisa menghasilkan pembebasan dan keselamatan daripada api neraka. Banyak hadisnya. As-salatu min an-nifaq, dan orang yang sholat berjamaah itu dia secara tidak langsung membebaskan dirinya daripada sifat-sifat munafik. Orang munafik itu malas berjamaah. Ya, mereka tidak mau sholat sehari sholat pun mereka tidak pengen berjamaah, susah menurut mereka. Nah, maka dengan kita sholat berjamaah itu secara tidak langsung kita telah membebaskan dirinya daripada salah satu sifat orang yang munafik. Coba laki-laki di masjid kalau bisa sholat 5 waktunya berjamaah di masjid kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya di rumah tetap di rumah, tapi tetap berjamaah dengan istri dan anak. Jadi walaupun di rumah saja, tetap juga kita usahakan untuk sholatnya berjamaah. Nah, ya jadi jangan sampai kita ini balas berjamaah. Tetapi Rasulullah SAW tidak ada di dalam riwayat beliau sholat tidak berjamaah. Ahkam sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah sab'atun, ada 7 macam. Hukum sholat ada 7 macam. Yang pertama fardu ain, hukumnya wajib berjamaah. Ya, hukumnya wajib berjamaah. Sholat ini tidak bisa dikerjakan dalam keadaan sendirian, wajib berjamaah. Apa itu? Sholat Jumat. Sholat Jumat itu tidak bisa kita kerjakan sholat Jumat itu sendirian, bisa. Harus mengerjakan berjamaah. Karena syarat Jumat itu dikerjakan berjamaah. Maka berarti hukum jamaahnya fardu ain. Hukumnya wajib setiap orang dari sadar. Kita dalam orang jalan, dari mana sholat Jumat? Di mana sholat Jumat? Di Masjid Al-Jamal. Alhamdulillah. Kamu dari mana? Dari rumah. Sholat Jumat di mana? Di rumah. Sama saya sendirian. Wah, bisa salah dapat menjadi saling berdiri. Ya, Jumat wajib berjamaah. Hukumnya fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Kapan itu filter di dalam sholat yang 5 waktu? Seperti kita bahas nih, dalam satu kampung harus ada minimal 1 dikerjakan sholat secara berjamaah untuk menjatuhkan dosa orang satu kampung. Harusnya. Yang ketiga mandubatun, hukum berjamaah hukumnya sunnah. Hukum yang ketiga sholat berjamaah hukumnya sunnah. Kapan hukumnya sunnah? Fil tawafi allati tusyra'u fiha al-jamaah, ketika sholat sunnah yang memang disunnahkan berjamaah. Itu sunnah hukum jamaah. Di dalam mengerjakan sholat sunnah yang diperintahkan memang berjamaah. Seperti apa? Sholat hari raya yang memang disunnahkan mengerjakan berjamaah, maka dikerjakan berjamaah sunnah. Sholat yang hukumnya sunnah berjamaah juga hukumnya sunnah. Sholat sendirian tidak apa-apa sholat raya, tapi sunnah berjamaah.
Wa istisqa dan seperti sholat minta hujan itu juga disunahkan berjamaah. Seperti juga sholat gerhana, seperti juga sholat tarawih itu sholatnya sunnah dan berjamaah itu juga sunnah. Wajah bisa dan seperti jamaah perempuan. Nah, kalau perempuan, kalau laki-laki tadi hukum berjamaah hukumnya fardu kifayah, kalau perempuan hukumnya sunnah saja. Nah, hukumnya sunnah. Kalau laki-laki fardu juga fardu kifayah. Itu. Jadi sholat berjamaah hukumnya sunnah di dalam mengerjakan sholat-sholat yang memang disunnahkan berjamaah. Dari dua raya, dua gerhana, sholat minta hujan, sholat tarawih, sholat witir ketika di bulan Ramadan. Ya, sunnahnya berjamaah. Yang keempat, mubahun, hukum sholat berjamaahnya adalah mubah, artinya boleh, tidak ada pahalanya, tapi boleh. Kapan itu? Ketika mengerjakan sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Seperti apa? Sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah. Sholat duha itu disunnahkan berjamaah? Enggak, sunnahnya kerjakan sendiri-sendiri. Kalau mereka kerjakan berjamaah, bagaimana hukumnya? Ubah, boleh. Tidak masalah, walaupun tidak ada pahala jamaahnya, tapi tidak dilarang, boleh. Sama seperti kita sholat sunnah isyraq. Sholat isyraq itu disunnahkan berjamaah. Tidak, sholat isyraq itu sunnahnya dikerjakan sendiri saja. Tapi ketika kita kerjakan berjamaah, boleh atau tidak? Boleh. Apa dilarang? Tidak dilarang. Hukumnya mubah, tapi mubah itu boleh walaupun tidak ada pahalanya, walaupun ketika dikerjakan berjamaah yang jelas tidak dilarang. Ya, walaupun tidak ada pahalanya, setidaknya mungkin ada manfaat yang bisa kita ambil ketika kita mengerjakan berjamaah, seperti lebih semangat. Ya, mungkin orang rada malas sholat isyraq, tapi ketika dia berjamaah jadi lebih kuat keinginannya ikut juga. Yang tadinya ada orang yang sholat isyraq tapi kurang mengerti caranya sehingga dia tidak berjalan, pas ada yang mengadakan berjamaah, wah saya ikut dah, enak, tinggal ikut imam saja, gampang, walaupun ayatnya saya tidak hafal, biarlah imam yang membaca, saya ikut saja. Nah, ada manfaatnya walaupun secara berjamaah tidak dapat pahala. Jadi tidak ada larangan untuk sholat sunnah berjamaah walaupun itu tidak disunnahkan berjamaah. Sama seperti kita kalau sholat tasbih itu disunnahkan berjamaah, tidak. Tapi kenyataannya faktanya kita mengerjakan berjamaah. Bagaimana? Boleh. Untuk menyerasikan gerakan biar sama-sama bolehnya, sama-sama akhirnya bagus. Meskipun tidak dapat pahala jamaah, begitu. Cuma mengerjakan dan berjamaah manfaatnya banyak. Orang yang malas-malas jadi agak semangat karena banyak umatnya, banyak waringannya. Ya, kita Ramadan kalau sendirian, malasnya sholat tasbih ngerasa banyak. Tapi kalau orang-orang berjamaah agak ringan, ya agak ringan, agak semangat lebih kita mengerjakan. Nah, ada manfaatnya berarti walaupun tidak disunahkan berjamaah. Sama dengan kita sholat hajat, sholat hadiah, itu semuanya sholat tidak ada perintah berjamaah. Namun faktanya kita kerjakan berjamaah. Bagaimana hukumnya? Boleh. Ya, hukumnya mubah, boleh dikerjakan, tidak apa-apa, tidak dikerjakan pun juga tidak apa-apa. Tinggal dia sekarang masalahnya lebih masalahnya mana. Jadi hukumnya mubah kalau menggunakan sholat yang tidak disunahkan dalam duha, witir, selain Ramadan ya, witir, kemudian isyraq, qobliyah, ba'diyah. Bapaknya dia mau sholat qobliyah isya nanti setelah ada tiba-tiba
sholat jamaahnya kebiasaan di rumah biasa Allah Akbar biasa imam biasa imam boleh ya tapi yang banyak-banyak kayaknya nanti orang kotak lama sedang-sedang boleh berjamaah boleh berjamaah boleh berjamaah hukumnya dua ya jadi nggak masalah kita sholat isya berjamaah sholat hadiyah, sholat tasbih, sholat duha, sholat rawatib dan sholat sunnah yang lain hukumnya mubarak. Yang kelima khilaful aula ditinggalkan lebih baik hukum berjamaahnya ya kapan itu kalau antara sholat imam dengan makmum itu berbeda makmumnya sholatnya ada imamnya sholatnya ada makmumnya qadhaan nah itu boleh berjamaah boleh cuma tidak berjamaah lebih baik imam berjamaah pun boleh nggak masalah apanya yang kita tanya kamu sholat apa? Saya sholat duhur memang belum saya ikut ada saya duhur kemarin belum sempat sholat mau saya foto sekarang kita memangnya mau sama-sama duhurnya tapi beda statusnya yakin ada sampai yang qadhaan boleh ada khilaful aula kalau tidak ada lebih baik ya. Kemudian sedikit lagi makruhatun yang kena makruh hukumnya berjamaah kapan apabila kita tahu imamnya di situ adalah imam yang fasik ahli maksiat tapi jadi imam itu makruh hukumnya cari jamaah lain kalau jelas-jelas imamnya adalah orang ahli maksiat misal kemana-mana cara pendek terus saja karena membuka tahu bila dari jamaah atau misalnya imamnya ahli bid'ah misalnya yang betul-betul makna ahli bid'ah nah, itu juga bakal kita berjamaah sama dia cari jamaah yang lain cari jamaah yang lain bakal ya nah itulah tadi beberapa hukum soal berjamaah coba lagi kita lihat di pertemuan nanti subuh pada sholat subuh